Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hajira. Saya dari kelompok 7 Teori Globalisasi yang membahas tentang BDS atau Boykot Divestasi Sanksi. Apa sih BDS itu? BDS itu adalah suatu gerakan yang dibangun oleh masyarakat Palestina pada tahun 2005. Gerakan ini dilatar belakangi dengan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar memberikan hak asasi manusia kepada masyarakat Palestina. BDS ini menjadi wadah para warga dunia untuk menyuarakan atas ketidakpuasan mereka terhadap Israel yang melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina dan melakukan pengusiran paksa dari tanahnya. Pada 10 November 2023, MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Dijelaskan bahwa dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel adalah wajib dan begitu juga sebaliknya. Kampanye ini juga dilakukan dengan cara memboikot produk-produk yang berasal dari Israel atau juga dari bisnis yang terafiliasi oleh Israel. Seperti contohnya McD, Burger King, Danone, PT Danone, terus Aqua, sama aja sih sebenarnya. Habis itu banyak lagi. Perlu saya infokan, banyak orang bilang bahwa Starbucks itu adalah salah satu yang terboikot. Namun web BDS resmi tersebut sudah melakukan konfirmasi bahwa Starbucks tidak terafiliasi ataupun tidak diboikot seperti itu. Karena dia telah mengklaim bahwa tidak ada bantuan apapun yang dilakukan Starbucks kepada Israel ataupun Palestina. Dia mengakui bahwa dia itu adalah netral, tidak seperti McD ataupun Burger King yang terang-terangan melakukan membantu memberikan makanan kepada TNI Israel. Itu adalah salah satu alasan mengapa produk McD dan Burger King itu diboikot di Indonesia. Boikot ini juga berdampak pada ekonomi Israel. Dampak BDS ini pada ekonomi Israel adalah yang pertama itu adalah penurunan 46% investor asing terhadap Israel. Yang kedua itu adalah pemerintah Kuwait memboikot 50 perusahaan Israel. Yang ketiga adalah perusahaan air negara Israel diputus kontrak oleh Brazil, Argentina, Portugal, dan juga Belanda. Yang ketiga itu ada raksasa telekomunikasi Perancis meninggalkan pasar Israel. Yang kelima itu ada kapal-kapal Israel tidak boleh atau dilarang berlabuh ke pelabuhan yang ada di seluruh dunia. Juga berdasarkan laporan PBB, eksportir Israel ini telah sering kali mengeluh bahwa kesulitan melakukan ekspor impor ke negara Eropa. Itu adalah berbagai contoh dampak BDS ini terhadap ekonomi Israel. Kampanye BDS ini banyak memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk penyebaran kampanye BDS ini. Contohnya itu ada di aplikasi X, Instagram, TikTok, serta lain-lainnya. Banyak juga orang-orang melakukan turun aksi ke jalan. Contohnya itu pada tahun 2022 banyak orang yang melakukan turun aksi ke jalan di Jakarta, di Monas pada hari itu, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya. Kaitan teori globalisasi dengan BDS ini sendiri, khususnya di Indonesia. BDS ini telah memungkinkan berkembangnya atau menyebarnya
informasi secara luas dan cepat gitu. Jadi memungkinkan aktivis-aktivis BDS ini untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan dukungan secara bebas dan luas dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia gitu. Kalau di ekonomi, teori globalisasi ini memandang bahwa BDS ini juga mempengaruhi ekonomi Israel ini sangat besar, sehingga contohnya saja tadi kayak terdapat penurunan terhadap investor asing dan juga sulitnya Israel untuk melakukan eksportir ke Eropa. Dan juga yang paling utama itu dan yang paling berpengaruh seperti tidak bolehnya kapal-kapal Israel berlabuh di pelabuhan seluruh dunia, bisa dibayangkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, selebih kurangnya mohon maaf Ibu. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.